Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi yang baru di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masa kolonial Belanda kedua yang dimulai pada tahun 1816. Itu kita kenal dengan sistem penerapan sistem tanam paksa, kemudian adanya sistem usaha swasta atau politik pintu terbuka yang kemudian membawa dampak bagi penduduk pribumi tentunya, sehingga memunculkan gejolak atau munculnya perlawanan-perlawanan di daerah. Kali ini kita akan membahas tentang sebagian gejolak-gejolak yang terjadi pada masa pemerintahan baik itu masuknya Portugis, Spanyol, terakhir Belanda, tentu membawa dampak efek bagi lahirnya sebuah perlawanan-perlawanan yang ada di daerah-daerah. Oke. Jadi pertama kebijakan Portugis jadi kebijakan pemerintahan Portugis. Kita berbicara dulu kebijakan pemerintahan Portugis. Itu adanya monopoli perdagangan rempah-rempah, ada penyebaran agama Kristen. Memang dari awal masuknya Portugis itu dengan misi trigi, kita kenal trigi, glory, gospel. Jadi selain mencari kekayaan rempah-rempah, dia menyebarkan agama, sehingga adanya monopoli perdagangan rempah-rempah ini memunculkan sebuah perlawanan. Perlawanan apa saja itu? Misalnya perlawanan yang datang dari Kerajaan Demak atas Portugis di Sunda Kelapa dan Malaka, perlawanan Kesultanan Ternate di Maluku, perlawanan Kesultanan Aceh. Kita akan bahas satu persatu. Kita berbicara dulu kebijakan, bagaimana kebijakan VOC dan Belanda. Jadi salah satu kebijakan VOC dan Belanda, VOC dan Belanda. Jadi sebenarnya negaranya sama VOC. Kalau VOC kongsi dagangnya Belanda. Monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi ada monopoli perdagangan rempah-rempah, campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Yang kita kenal dengan orang Belanda itu VOC menerapkan sistem divide et impera atau sistem atau politik adu domba. Jadi dia masuk campur tangan terhadap masalah internal kerajaan sehingga terjadi perang saudara. Ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka, politik pintu terbuka. Jadi melakukan sebuah kolonialisme. Arogansi Belanda terhadap kerajaan di Nusantara. Adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Jadi di masa kebijakan VOC dan Belanda terjadi sebuah praktik diskriminasi yang begitu sangat kental di masyarakat pribumi. Dia membagi kelas-kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sementara kita berada di posisi paling bawah. Terjadi blok-blok di sini. Penderitaan rakyat, ini adanya penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka serta politik etis. Bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme sebelum kesadaran nasional? Jadi perlu saya tegaskan di sini, sebelum munculnya kesadaran nasional 1908,
ciri perlawanan rakyat Indonesia atau Nusantara itu bersifat lokal, ya, bersifat lokal. Mengapa? Karena masih tergantung pada seorang pemimpin yang karismatik. Ya, misalnya di setiap perlawanan mereka tergantung pada pemimpin yang karismatik. Perlawanan menggunakan kekuatan, ya, senjata, mudah dipecah belah, ya, ini sehingga Belanda itu atau VOC dengan leluasanya menerapkan politik divide impere karena mudah dipecah belah. Nomor satu. Jadi perlawanan di era sebelum tahun 1908 itu sangat kental sekali dengan perlawanan bersifat lokal, ya, lokal. Jadi misalnya Patimura berjuang di Maluku, misalkan dia hanya berjuang di Maluku, ya, belum ada kesadaran nasional dan gampang dipatahkan karena ketika pemimpinnya yang karismatik itu sudah lemah atau meninggal, itu otomatis padam juga bentuk pergerakan, bentuk perlawanan mereka, ya. Menggunakan kekuatan senjata apa adanya, ya, bambu runcing, ya, mudah dipecah belah, ya. Oke, lanjut. Ya. Pertama kita membahas perang melawan kongsi dagang abad ke-16 sampai abad ke-18. Ya, perang melawan kongsi dagang. Ya, ada Aceh, PS Portugis dan VOC. Jadi Aceh melawan Portugis, melawan VOC. Perlawanan Maluku, Sultan Agung PS Jan Peter Kon. Ya, itu Gubernur Jenderal Belanda, VOC. Perlawanan Banten, ada perlawanan Goa, ya, orang Cina berontak, ya, perlawanan. Nah, ternyata orang Cina juga atau Tionghoa berontak. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masai, ya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana bentuk perlawanan rakyat pribumi terhadap kongsi dagang abad ke-16 sampai abad ke-18. Pertama, Aceh versus Portugis. Ya, kalau lihat petanya, ya, ini Aceh, ya, Banda Aceh di sini. Ya. Apalagi Aceh ini atau Selat Malaka atau Malaka memang merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional yang sangat rapat. Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, kerajaan Aceh ini merupakan saingan yang terberat dalam perdagangannya. Persaingan dagang antara Portugis dan kerajaan Islam Aceh makin lama makin meruncing. Untuk menghadap Portugis, Sultan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Apa yang diambil Sultan Aceh ini, kapal-kapal dagangnya yang berlayar disertai prajurit dengan perlengkapan meriam, meminta bantuan meriam serta tenaga ahlinya dari Turki. Bantuan dari Turki ini diperoleh pada tahun 1567. Dan di sini Aceh ini, Sultan Aceh meminta bantuan meriam serta tenaga ahlinya dari Turki. Ya, di Turki itu kekhalifahan Utsmani lah pada saat itu. Ya. Meminta bantuan dari Jepara, Demak, dan Kalikut India. Sementara Portugis mempunyai rencana terhadap Aceh, menghancurkan Aceh dengan jalan mengepung selama 3 tahun. Setiap kapal Aceh yang berlayar di Selat Malaka akan disergap dan dihancurkan. Jadi perlawanan Aceh itu memang perlawanan yang sangat panjang. Iya, sangat panjang. Baik masuknya Portugis maupun VOC. Jadi perlawanan yang sangat panjang dan memang di dalam diri Aceh itu, ya, tertanam dengan perang jihad, ya, perang jihad. Apalagi untuk wilayah Aceh yang berbukit-bukit, ya, butuh waktu lama untuk, ya, melumpuhkan daripada perlawanan Aceh.
Di setiap kapal Aceh yang berlayar di Selat Malaka akan disergap dan dihancurkan. Perlawanan Aceh mulai dari Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1518. Sultan Alauddin Riyad Shah, ya itu periodenya. Ada Sultan Iskandar. Jadi Sultan Iskandar ini sultan yang sangat berjaya pada saat itu, tersohor ya. 1607 sampai 1638. Bagaimana ilustrasi untuk perlawanannya di Selat Malaka ya. Nah, rencana Portugis tidak dapat terlaksana sebab Portugis ya tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawasi Selat Malaka. Ternyata bukan Portugis yang berhasil menghancurkan kapal-kapal ya Aceh, tetapi sebaliknya kapal-kapal Aceh lah yang sering mengganggu kapal-kapal Portugis di Selat Malaka. Seringkali armada Aceh menyerang langsung ke markas Portugis ya di Malaka. Ya. Permusuhan antara Aceh dengan Portugis berlangsung terus-menerus. Kedua pihak saling berusaha untuk menghancurkan, tetapi sama-sama tidak berhasil sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC atau Belanda pada tahun 1641. Jadi Aceh ini jatuh ke tangan VOC atau Belanda. Berikutnya ada perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC Portugis ya, terhadap Portugis. Jadi pendudukan Portugis pada tahun 1521. Pada tahun 1529 terjadi perlawanan kerajaan Tidore yang disebabkan oleh kapal-kapal Portugis yang menembaki junjung dari benda yang membeli cengkeh di Tidore. Ya. Ya, berikutnya jadi perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis ya, kita kenal dengan perlawanan Patimura ya. Ya, kalau pernah ke Maluku, khususnya Ambon, di situ ada peninggalan Portugis. Ya. Peninggalan Portugis yang sampai masih berdiri kokoh ya, benteng-benteng Portugis, kemudian bekas loji ya, tempat penampungan rempah-rempah, kemudian diambil alih oleh VOC. Kita dikenal sekarang namanya benteng Amsterdam ya. 2019 Pak Guru sempat berkunjung di Ambon dalam kegiatan inti bangsa ya, seluruh guru-guru sejarah seluruh Indonesia. Ya, perlawanan Mataram terhadap VOC. Jadi cita-cita Sultan Agung 1613 sampai 1645 mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuatan asing dari tanah Jawa. Jadi, alasan penyerangan ke Batavia, tindakan monopoli yang dilakukan VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak kedaulatan Mataram. Keberadaan VOC di Batavia menjadi ancaman bagi masa depan Pulau Jawa. Ini salah satu alasan penyerangan ke Batavia. Penyerangan Mataram itu dimulai pada tanggal 22 Agustus 1628 dipimpin oleh Temenggung Baureksa ya. Jadi tahun 1629 dipimpin oleh Temenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina dan Dipati Purbaya. Jadi penyerangan Mataram terhadap VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Dia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Ya. Jadi saya katakan VOC ini campur tangan terhadap urusan internal kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa pada saat itu, dengan pernah menerapkan sistem divide et impera ya, hingga mampu menghasut raja-raja yang artinya raja-raja yang memerintah secara lemah gampang dihasut dan bahkan bisa bersahabat dengan VOC
Ya, salah satunya ini ya Raja Amangkurat I. Nah, berikutnya ya ini gambar ya. Nah, ini videonya. Ini tidak bisa diputar. Ya, perlawanan Banten. Perlawanan rakyat Banten terhadap POC dibangkitkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yang bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli POC dan berusaha mengusir POC dari Batavia. Pada tahun 1683, POC menerapkan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, hingga terjadi perselisihan yang menyebabkan posisi kerajaan Banten menjadi lemah. Video soalnya ini bisa terputar. Ya, berikutnya ada perlawanan Goa. Di Sulawesi Selatan, perlawanan terhadap kolonialis Belanda dilakukan oleh kerajaan Goa dan Talo yang kemudian bergabung menjadi kerajaan Makassar yang merupakan saingan berat POC wilayah Indonesia Timur. Di persaingan dagang POC terasa semakin berat hingga POC melakukan upaya yaitu berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Itulah karakter penjajah yang begitu ya. Berpura-pura membangun hubungan baik dan saling menguntungkan, pada akhirnya juga mereka yang lebih diuntungkan. Ya, masih perlawanan rakyat Goa, ya, Makassar, Goa, Talo ya. Jadi pertempuran pertama dan kedua. Jadi tahun 1633 sampai 1654. Jadi setelah mendapatkan kesempatan, POC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku POC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali POC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap kompeni. Nah, jadi POC ini berusaha menghalangi pedagang yang masuk maupun keluar ya. Dia melakukan pengawasan ketat terhadap pedagang-pedagang, khususnya pedagang-pedagang Makassar, ya, maupun dari pedagang-pedagang luar. Dia menerapkan namanya pelayaran hongi. Jadi sehingga orang Makassar itu merasa risih dengan keberadaan POC ini dengan penerapan yang ketat, sehingga membentukkan sebuah perlawanan. Ya, ya itu. Ya ini masih ya. Ketika POC menyerbu Makassar, pasukan Kepun dibantu oleh pasukan Raja Bone, Arupalaka, dan pasukan Kapten Yongker dari Ambon. Ya. Jadi sehingga terjadi perang antara Bone dengan Makassar pada saat itu, Raja Bone, Arupalaka. Ya, ini namanya berhasil politik adu dombanya. Pasukan Angkatan Laut POC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bantaing dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Pada akhir kesempatan itu, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian Desa Bonggaya pada tahun 1667. Ya. Yang kita kenal dengan perjanjian Bonggaya. Ya. Berikutnya ada perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Jadi pada tahun 1743, Pakubuwono II menyerahkan pantai utara Pulau Jawa kepada POC. Pangeran Mangkubumi dan Mas Said tidak setuju.
karena pantai tersebut merupakan pelabuhan dagang yang menjadi sumber penghasilan bagi Mataram. Dalam pertempuran para bangsawan di istana tahun 1745, Mangkubumi dipermalukan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff. Ketika perang mulai berkobar, Paku Buwono II wafat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Paku Buwono III. Dalam perang melawan POC, Mangkubumi dan Mas Said menggunakan taktik gerilya. Jadi sebenarnya perang gerilya itu yang dipopulerkan oleh Sudirman, ya, Sudirman dan Nasution, itu sebenarnya sudah lama ya perang gerilya. Ya, sudah diterapkan oleh jauh sebelum munculnya pergerakan nasional. Ya. Ketika terjadi pertempuran di Sungai Bogowonto, pasukan POC banyak yang binasa dan pimpinan POC De Clercq juga tewas. POC akhirnya berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk mendatangi perjanjian Giyanti 1755. Ya. Nah, apa saja isi dari perjanjian Giyanti itu ya? Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi Mataram Barat dengan gelar Hamengkubuwono ke-1. Kerajaan dinamakan Kesultanan Yogyakarta. Ya, jadi Mataram Timur tetap dikuasai oleh Paku Buwono III. Kerajaannya dinamakan Kesultanan Surakarta. Jadi isi perjanjian itu adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Ya. Berikutnya ada perjanjian Salatiga. Untuk menghentikan perlawanan Mas Said, POC pada tahun 1575 membujuknya untuk mendatangi perjanjian Salatiga yang isinya kerajaan Surakarta dibagi menjadi dua. Bagian barat diperintah oleh Sultan Paku Buwono III dan disebut Kesunanan. Bagian timur diperintah oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Mangkunegoro I. Wilayahnya disebut Mangkunegaran. Ya, oke, kira cukup sampai di sini. Nanti dilanjutkan minggu depan. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah perlawanan terjadi pada abad ke-16 di berbagai daerah ditunjukkan kepada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian perlawanan rakyat pada abad ke-17 dan 18 umumnya ditujukan kepada dominasi kongsi dagang POC Belanda. Perlawanan rakyat Indonesia dilatar belakangi karena tindakan monopoli, keserakahan, dan intervensi politik dengan divide et impera dari pemerintahan kongsi dagang itu. Perlawanan rakyat Indonesia itu umumnya memang dapat dipatahkan oleh kekuatan musuh yang sering berlaku licik dan memiliki persenjataan lebih lengkap. Ya. Akibat dominasi pemerintahan kongsi dagang dan kekalahan perlawanan rakyat, berdampak sebagian besar kepulauan Indonesia dikuasai kekuasaan asing, terutama VOC. Perilaku penjajahan itu tidak sesuai dengan fitrah dan hak asasi manusia, maka harus dilawan. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan selama seminggu ya. Tugasnya itu ya ini ya tugasnya ya, kuis bukan tugas. Jadi kuis ya, ini kuisnya ada 5 nomor. Dikerja apakah ditulis tangan atau diketik silakan. Salah satunya jelaskan latar belakang perlawanan Aceh melawan Portugis, latar belakangnya saja ya. Jelaskan faktor kegagalan perang antara Tidore melawan Portugis, faktor kegagalannya. Bagaimana proses jalannya perlawanan Mataram melawan POC ya, proses jalannya. Mengapa rakyat Banten gagal mengusir POC dari Banten? Nah, silakan dikembangkan. Ya. Materi yang tadi itu cuma singkat-singkat saja poin-poin pentingnya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi yang sama karena belum jelaskan. Bagaimana nilai-nilai yang dapat diambil? Ya.
bagaimana nilai-nilai yang dapat diambil dari adanya perang melawan keserakan kongsi dagang ya. Nilai-nilai apa yang dapat kita nilai-nilai perjuangan mereka ya. Abad ke-16 sampai abad ke-18. Ya. Oke, saya kira cukup. Semoga Pak Guru apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu dengan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.